Suatu hari, seorang pendeta asing datang ke negeri Baghdad dan katanya, ia sudah keliling dunia dan belum pernah kalah dalam berdebat. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau engkau bisa mengalahkan pendeta ini, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, hati-hati Abu Nawas, kepalamu akan menjadi taruhannya," ujar Baginda Raja setengah mengancam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan wajah santai menjawab, "Tenang Baginda, kalau urusan debat biarkan saya yang urus. Cuma jangan marah kalau nanti pendetanya malah bingung sendiri." Lalu pendeta itu pun maju dan menantang Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kita akan berdebat dengan isyarat tangan saja dan tidak boleh berbicara." Abu Nawas pun manggut-manggut. "Wah, cocok nih. Kalau begitu saya bisa hemat suara buat nyanyi nanti malam," kata Abu Nawas sambil cengar-cengir. Lalu pendeta itu pun angkat satu jarinya. Maksudnya, Tuhan itu satu. Abu Nawas pun membalas dengan mengangkat dua jarinya. Maksudnya, ada siang, ada malam. Lalu pendeta itu pun mengangguk, merasa Abu Nawas paham. Lalu pendeta itu pun mengangkat tiga jarinya. Maksudnya, ada langit, bumi, dan manusia. Abu Nawas pun langsung mengepalkan tangannya. Artinya, semua bersatu dalam kekuasaan Tuhan. Dan pendeta itu pun makin terkesima. Lalu pendeta itu pun mengeluarkan apel dari sakunya. Maksudnya, sumber makanan dari bumi. Abu Nawas pun buru-buru keluarkan roti dari sakunya dan langsung dimakannya. Artinya, manusia bisa mengolah makanan untuk hidup. Melihat itu, pendeta itu pun melongo, merasa bahwa Abu Nawas benar-benar mengetahui makna dari segalanya. Lalu pendeta itu pun mencoba lagi dengan mengeluarkan segelas air. Maksudnya, kehidupan tak bisa lepas dari air. Abu Nawas pun dengan cepat mengambil cangkir kosong, lalu dibalikkan ke atas meja. Maksudnya, tanpa Tuhan, hidup bisa kering dan kosong. Melihat itu, pendeta itu pun langsung tepuk jidat. Merasa Abu Nawas benar-benar ahli spiritual kelas tinggi. Dan pendeta itu akhirnya pun menyerah. Ia berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak sanggup lagi. Abu Nawas ini terlalu dalam ilmunya. Semua isyarat saya ia jawab dengan bijak." Baginda Raja pun bangga dan merasa puas. Namun Baginda Raja pun merasa penasaran, apa sebenarnya di balik semua itu. Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, sebenarnya bagaimana engkau bisa menjawab semua isyarat pendeta itu dengan tepat?" Abu Nawas pun tersenyum kecil sambil berkata, "Loh, Paduka yang mulia, itu semua hanya salah paham." Pendeta itu angkat satu jari, saya kira mau mencolok mata saya. Jadi saya balas dua jari. Saya akan mencoloknya dua-duanya. Dia angkat tiga jari. Saya kira mau jambak rambut saya. Jadi saya kepalkan tangan saya dan siap untuk memukulnya. Lalu ia keluarkan apel. Saya kira mau pamer makanan.
Jadi saya keluarkan roti biar tidak kalah dengan pendeta itu, Paduka. Dan dia keluarkan segelas air. Saya kira mau minum sendiri. Jadi saya balik cangkir kosong. Tanda saya nggak punya air. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dan diikuti oleh seluruh yang ada di istana. Dan pendeta yang mendengar penjelasan Abu Nawas itu hanya bisa garuk-garuk kepala lalu pergi dengan wajah malu setengah geram. Kadangkala kemenangan bukan soal ilmu tinggi, tapi soal kepintaran melihat celah. Dan jangan pernah terlalu sombong dengan kepandaian, karena bisa saja kalah dengan logika kocak. Kisah Abu Nawas berdebat dengan hakim istana. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke pengadilan karena dituduh malas bekerja. Hakim kerajaan yang terkenal galak ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang banyak. "Hai Abu Nawas, katanya engkau orang paling pintar berdebat. Kalau kau bisa menang dariku, kau bebas Abu Nawas. Tapi kalau kau kalah, kau akan dipenjara," ucap hakim dengan nada sombong. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Baiklah Tuan Hakim, tapi dengan syarat, kalau saya menang, Tuan Hakim harus menggendong saya keluar dari pengadilan ini, Tuan." Orang-orang pun langsung tertawa mendengar syarat konyol dari Abu Nawas. Lalu hakim itu pun bertanya, "Hai Abu Nawas, di dunia ini mana yang lebih berat? Besi 1 kilo atau kapas 1 kilo?" "Ya jelas kapas 1 kilo yang lebih berat, Tuan," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim itu pun langsung tertawa. "Hahaha, kau salah Abu Nawas. Besi dan kapas kalau sama-sama 1 kilo, ya sama beratnya lah." Abu Nawas pun tersenyum nyengir. "Ya tidaklah Tuan Hakim, kapas pasti lebih berat. Karena kalau ditiup angin, dia akan terbang. Jadi saya harus berlari-lari mengejarnya. Dan itu lebih berat bagi saya, Tuan." Semua orang di pengadilan itu pun langsung tertawa ngakak. Dan hakim itu pun mukanya jadi merah padam karena merasa kesal. Lalu hakim itu pun bertanya lagi, "Kalau begitu, coba jawab ini. Mana yang lebih penting, uang atau akal Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan polos, "Ya tentu saja uang Tuan Hakim." "Kau salah Abu Nawas. Akal lebih penting daripada uang." Abu Nawas pun menjawab, "Kalau akal lebih penting, kenapa Tuan Hakim menerima gaji uang dan bukan gaji akal, Tuan?" Mendengar jawaban Abu Nawas, pengadilan pun langsung pecah dengan tawa. Dan hakim itu pun semakin tidak bisa berkutik. Dan akhirnya, hakim itu pun menyerah dan berkata dengan kesal, "Baiklah Abu Nawas, kau memang licik. Silakan pergi Abu Nawas." Namun Abu Nawas pun langsung menjawab dengan cepat, "Ya tidak bisa Tuan Hakim. Ingat perjanjian tadi. Kalau saya menang, Tuan Hakim harus menggendong saya keluar dari pengadilan ini." Di depan semua orang, hakim kerajaan itu pun terpaksa menggendong Abu Nawas keluar dari pengadilan. Dan menyaksikan kejadian itu, orang-orang di pengadilan itu pun tertawa terpingkal-pingkal oleh ulah konyol Abu Nawas. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan.
Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis itu. "Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan," jawab Abu Nawas. "Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian," kata Abu Nawas. "Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, "Tidak pernah, Tuan."
Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, "Jadi, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, "Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu?" Ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah. Saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel?" Tanya Abu Nawas. "Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan," jawab kedua orang ateis itu. "Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia?" Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, debat dengan pendeta di atas daun durian. Suatu hari, seorang pendeta yang terkenal pandai berdebat datang ke negeri Baghdad. Ia mendengar kabar tentang kepintaran Abu Nawas dan merasa ingin menguji kecerdikannya. Lalu pendeta itu pun berkata di hadapan orang-orang, "Jika Abu Nawas benar-benar pintar, suruhlah ia berdebat denganku, tapi tidak di atas tanah, tidak di kursi, tidak di masjid, melainkan di atas daun durian. Kalau dia bisa, aku akan mengakui kepandaiannya," ujar pendeta itu dengan sombongnya. Orang-orang pun menjadi heboh. "Wah, ini si pendeta sengaja menjebak Abu Nawas. Mana mungkin orang bisa duduk di atas daun durian dan tidak jatuh?" Maka kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Dan bukannya takut, Abu Nawas pun malah nyengir lebar. "Hahaha, ini tantangan yang gampang, asal tahu caranya." Hari untuk perdebatan itu pun telah tiba. Pendeta itu pun sudah duduk manis di atas kursi yang megah. Dan sambil tersenyum licik, ia menunggu Abu Nawas. Orang-orang pun berkerumun penasaran ingin menyaksikan perdebatan mereka. Abu Nawas pun datang sambil membawa sehelai daun durian yang ditaruh di tangannya. Lalu dengan santainya, ia pun duduk bersila di atas tanah. Melihat itu, pendeta sombong itu pun kaget dan langsung protes. "Hei Abu Nawas,
Katanya kita harus berdebat di atas daun durian kan? Kenapa kau duduk di tanah? Abu Nawas pun garuk-garuk kepala sambil menjawab dengan santainya. Ya ini kan aku sudah duduk di atas daun durian. Lihat baik-baik, aku duduk di tanah. Tanah di atas bumi, bumi di atas air di atas udara. Dan udara ini di atas daun durian yang ada di tanganku. Mendengar itu, orang-orang pun langsung meledak tawanya. Hahaha. Sementara pendeta itu pun wajahnya merah padam, menahan malu dan merasa jengkel. Hei Abu Nawas, itu hanya tipu dayamu. Maksudku duduk langsung di atas daun durian. Bukan seperti itu, Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan wajah polos menjawab. Oh, kalau maksudmu begitu, ya sudah gampang. Lalu Abu Nawas pun ambil daun durian itu dan ditaruh di kepalanya seperti peci. Lalu ia pun duduk lagi sambil berkata, Nah, sekarang aku sudah duduk di bawah, tapi daun durian di atasku. Berarti aku berdebat di bawah daun durian kan? Sama saja. Dan mendengar itu, orang-orang pun makin tertawa terpingkal-pingkal. Dan pendeta itu pun hanya terdiam 1000 bahasa menahan malu. Abu Nawas pun tersenyum sambil berkata, Jangan coba-coba menantangku dengan syarat yang aneh-aneh. Nanti kepalamu yang pening sendiri. Dan akhirnya, pendeta sombong itu pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Lalu ia pun ngeloyor pergi sambil menahan malu karena telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya,
dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. "Hari ini kenapa sepi sekali ya?" tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan," kata asisten melaporkannya. "Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan?" tanya sang tabib kepada asistennya. "Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien." "Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu?" tanya sang tabib dengan penasaran. "Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan," jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. "Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatannya," ucap sang tabib kepada asistennya. "Memangnya kenapa, Tuan?" tanya asisten dengan penasaran. "Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas nantinya," jawab tabib palsu tersebut. "Tapi bagaimana caranya, Tuan?" tanya sang asisten bertambah penasaran. "Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku," ucap tabib palsu tersebut. "Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas," kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, Abu Nawas," kata sang tabib. "Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa, tabib?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini, Abu Nawas. Entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, Abu Nawas," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib," ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut.
Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti ridamu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu Abu Nawas, memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya? Ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu itu pun menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal.
ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Oh, kalau begitu aku akan dapat 1.000 dinar darimu dong, Abu Nawas, tanya tabib palsu dengan penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Ini uangnya 1.000 dinar untukmu, tabib, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan? Tegas tabib palsu dengan emosi. Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya tabib dengan kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas, protes tabib tersebut. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib, jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah kocak Abu Nawas, debat tentang neraka. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar bahwa para ulama di kerajaannya sedang memperdebatkan masalah neraka. Ada yang bilang panasnya berlipat-lipat. Ada yang bilang penduduknya bermacam-macam. Dan ada yang mengaku paling tahu bentuknya. Raja yang mulai pusing memikirkan hal tersebut. Ia pun segera memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, para ulama di sini ribut soal neraka. Aku ingin engkau menyelesaikan perdebatan ini. Jelaskan pada mereka bagaimana sebenarnya neraka itu menurut pengetahuanmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dengan senang hati Paduka yang mulia. Tapi hamba mohon siapkan satu hal. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kipas angin Paduka, jawab Abu Nawas. Untuk apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Agar kalau pembahasan ini terlalu panas, kita bisa selamat duluan Paduka, jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum lebar.
Dan perdebatan pun segera dimulai. Di balerong kerajaan, para ulama pun sudah berkumpul. Ada yang wajahnya serius, ada yang merasa paling hebat. Dan ada pula yang sudah menyiapkan dalil dengan membawa buku besar seperti kamus. Salah satu dari ulama sombong membuka perdebatan. Hei Abu Nawas, kau ini kan bukan ulama besar. Apa mungkin kau tahu tentang neraka? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Tidak juga Tuan. Makanya mari kita cari tahu bareng-bareng. Jawab Abu Nawas sambil duduk. Ulama itu pun makin marah. Kalau begitu, jelaskan apa yang kau tahu tentang panasnya neraka. Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata dengan tegas. Neraka itu sangat panas Tuan. Memangnya seberapa panasnya? Tanya ulama itu lagi. Abu Nawas pun menjawab. Panasnya lebih panas dari debat ini kalau kita lanjut dengan kepala panas juga Tuan. Mendengar itu, Baginda Raja pun hampir batuk menahan tawanya. Namun ulama sombong itu pun belum menyerah, lalu bertanya lagi. Hei Abu Nawas, kalau kau benar-benar tahu tentang neraka, memangnya siapa saja penghuni neraka itu? Ucap ulama sombong itu sambil melipat tangannya. Abu Nawas pun lalu berdiri dan memberi jawaban yang membuat semua orang bingung. Penghuninya adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengurus nasib orang lain, tapi lupa introspeksi diri sendiri. Mendengar itu, semua ulama pun langsung saling melirik. Baginda Raja pun menatap ulama sombong itu. Dan ulama itu pun perlahan menunduk, seperti kucing yang ketahuan nyolong ikan. Dan ulama lain pun mencoba bertanya, Hai Abu Nawas, kalau begitu bagaimana bentuk neraka itu? Abu Nawas pun pura-pura berpikir keras. Menurut pengetahuan saya, katanya neraka itu luas, sangat luas. Dan saking luasnya, orang-orang yang sombong bisa tersesat di dalamnya tanpa GPS. Mendengar itu, Balerong pun meledak dengan tawa. Baginda Raja pun berdiri sambil bertepuk tangan. Dan akhirnya Baginda Raja pun sendiri bertanya kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, sebenarnya kau tahu atau tidak tentang neraka? Abu Nawas pun menunduk hormat. Ampun Paduka yang mulia. Hamba tidak akan berani sok tahu, tapi jika hamba boleh mengutip sesuatu. Lalu Abu Nawas pun menunjuk semua orang dan berkata, dari semua debat ini yang paling hamba yakini adalah siapapun yang merasa paling benar dan suka merendahkan orang lain, biasanya sedang mempercepat jalannya sendiri ke arah yang panas itu Paduka. Mendengar itu, semua pun terdiam. Bahkan kipas angin yang dibawa penjaga pun seperti berhenti berputar. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja pun tertawa. Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar membuat mereka berpikir dan tertawa. Dan sekaligus, perdebatan pun selesai. Para ulama pun bubar dengan muka memerah. Entah karena malu, entah karena merasa kebakar omongan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berjalan keluar sambil berkata, yang penting kita semua belajar dan tidak sok jadi pengurus neraka. Kisah Abu Nawas melawan pemuda sombong yang menghujat Allah.
Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pemuda yang berbadan besar dan bertubuh kekar dan sangat sombong. Bahkan saking sombongnya, ia pun menghujat Allah. Ia pun berteriak-teriak di tengah-tengah pasar kota Baghdad. Hai kalian semua, jika Allah memang ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun. Bahkan dengan minum racun pun tidak apa-apa. Ucap pemuda sombong itu dengan lantang. Orang-orang yang mendengar itu pun merasa geram. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya kabar tentang kesombongan pemuda itu pun sampai kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menemui Baginda Raja Harun ar-Rasyid di istana. Hai Abu Nawas, aku dengar di pasar kota Baghdad ada seorang pemuda yang sangat sombong. Bahkan ia menghujat Allah. Aku perintahkan kepadamu Abu Nawas untuk membungkam pemuda itu. Jika kau mampu mengalahkannya, aku akan memberimu hadiah sekantong uang emas Abu Nawas. Namun jika tidak mampu, kau akan aku hukum. Titah Baginda Raja. Oh siap Paduka yang mulia, itu mah urusan gampang, ucap Abu Nawas dengan ketus. Lalu Abu Nawas pun mendatangi pemuda sombong itu di alun-alun kota Baghdad di antara kerumunan orang banyak. Abu Nawas pun berkata, "Wahai tuan yang sombong, apakah benar kau berani menantang Allah?" Tanya Abu Nawas. "Benar sekali Abu Nawas. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu Abu Nawas," ucap pemuda sombong itu dengan congkaknya. Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Baiklah tuan, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu tuan." "Aku tidak takut Abu Nawas. Apa yang ingin kau lakukan?" ucap pemuda sombong itu. "Kalau kau berani, coba minum racun ini," ucap Abu Nawas sambil memberikan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Melihat itu, pemuda sombong itu pun sedikit terkejut. Akan tetapi, ia tidak ingin terlihat takut di depan kerumunan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan Abu Nawas?" tanya pemuda sombong itu dengan agak ragu. "Tentu saja tuan, hanya orang-orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Kalau begitu, kau dulu yang meminumnya. Baru aku percaya," tantang pria sombong tersebut. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya. Dan dengan tenang, ia pun meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pun pura-pura menikmatinya, bahkan berkecap. Rasanya enak seperti madu tuan." Orang-orang yang melihat itu pun tercengang. Wah, Abu Nawas hebat, ia selamat. Pria sombong itu pun tidak mau kalah dari Abu Nawas. Ia pun segera mengambil botol itu dan menenggaknya. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia pun mulai muntah-muntah dan merasa pusing. "Ih, apa ini Abu Nawas? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya dengan panik. Abu Nawas pun tertawa kecil. "Hahaha. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mual itu berasal dari ketakutan kamu sendiri, tuan. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna."
Pria itu pun terdiam, wajahnya memerah dan menahan malu. Aku salah, Abu Nawas. Seharusnya aku tidak menghujat Allah. Ampuni aku, Abu Nawas. Ucapnya sambil bertekuk lutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejahilan ini menjadi pelajaran bagimu, Tuan, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah, ucap Abu Nawas. Dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun merasa puas menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Ia pun memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Sementara pria sombong itu pun pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk dan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah Abu Nawas melawan 5 pastor yang sombong. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat untuk mempermalukannya. Singkat cerita, mereka pun mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jika kau mampu mengalahkan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil tersenyum. "Jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini," ujar Abu Nawas. Kerumunan pun mulai berkumpul, tertarik ingin menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Nawas menghadapi 5 pastor tersebut. Pastor pertama pun maju dan berkata, "Hei Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu berkata, "Pernahkah kau melihat pedang yang tajam?" "Ya, kami melihatnya," jawab pastor itu. "Jika pedang itu dibuat untuk pajangan saja dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak tahulah," jawab pastor itu mulai bingung. Nah, begitu pula dengan manusia. Tuhan memberikan ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Sebab tanpa ujian manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanan mereka kepada Tuhan. Mendengar itu, pastor pertama pun terdiam dan tidak bisa membantah Abu Nawas. Lalu pastor kedua pun maju dan berkata, "Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kau tahu cahaya matahari kan?" "Ya," jawab pastor kedua. "Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu yang lama tanpa merasa sakit di mata?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak bisalah," jawab pastor itu semakin bingung. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia ini. Mendengar itu,
Pastor kedua pun terdiam kehabisan kata-kata. Lalu pastor ketiga pun mencoba menyerang dari sudut yang lain. Hei Abu Nawas, jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Coba lihat dirimu dan kawan-kawanmu. Bukankah kalian berbeda-beda? Wajah kalian berbeda. Tinggi kalian berbeda. Bahkan suara kalian pun juga berbeda. Tapi kalian kan tetap manusia. Ya iyalah Abu Nawas. Kami adalah manusia. Jawab pastor ketiga. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaannya yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam. Karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor ketiga pun hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Giliran pastor keempat, ia pun mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas pun mengambil air dingin dan semangkok sup panas, lalu berkata, "Mana yang lebih menyegarkan di saat kamu sedang kehausan?" "Tentu saja air dinginlah," jawab pastor keempat. "Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. Sambil menunjuk semangkok sup panas, pastor keempat itu pun menjawab, "Ya tentu sup panas lah Abu Nawas." Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia ini ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat yang nyaman dan neraka sebagai tempat yang tidak nyaman. Logikanya sama. Mendengar itu, pastor keempat pun terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kini tiba saatnya pastor kelima mencoba memberikan pertanyaan terakhirnya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Lalu ia pun berkata, "Jika ada seorang murid malas dan tidak mau belajar sama sekali, apakah kau akan memberikan nilai tinggi tanpa dia berusaha?" "Tentu tidaklah," jawab pastor kelima. Nah, begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertaubat dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor kelima pun terdiam dan tidak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban dari Abu Nawas, kelima pastor itu pun saling berpandangan. Dan mereka pun akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor pun berkata, "Abu Nawas, kau benar, kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu Abu Nawas. Tolong ajarkan kami lebih banyak lagi tentang keimanan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya." Dan kelima pastor itu pun
akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan mengikuti ajaran Abu Nawas. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilahkan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya." "Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu?" "Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Itu mudah saja. Begini saudara,
Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. "Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan." Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. "Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu," kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. "Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu?" tanya penasihat istana. "Aku adalah orang yang suci, akan menemui Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya?" tanya penasihat istana. "Sudahlah Tuan Penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya," kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau aku bolehkan masuk ke istana," kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi, Paduka.
Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci. Lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Apa benar begitu, wahai Abu Nawas? Kau jangan macam-macam, Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati, Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci, Paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benarkah kau ini seorang nabi, Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim, pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasihat istana. Itu terlalu mudah. Dan lagian, orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Ya bukanlah, Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasihat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah, Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini, Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu, Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh, tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu, Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini, Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci, Paduka.
suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu, Paduka. Jelas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu melakukan hal ini, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya, Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Kisah Abu Nawas dan hakim yang angkuh. Kisah lucu Abu Nawas kali ini tentang hakim yang angkuh yang hendak mempermalukan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari seorang hakim angkuh mendatangi rumah Abu Nawas. Hakim itu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang masyhur. Hakim itu ingin menguji Abu Nawas serta mempermalukannya. Sang hakim yang angkuh itu pun bahkan yakin akan bisa membuat Abu Nawas malu. Assalamualaikum ya Abu Nawas. Sang hakim mengucapkan salam saat tiba di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas begitu tahu tamunya seorang hakim ke rumahnya, terlihat kaget. Dalam pikirannya tidak biasanya hakim yang memiliki kedudukan mulia menyambangi di rumahnya. Waalaikumsalam. Oh Tuan Hakim ya, silakan masuk Tuan. Aduh, ada apa gerangan Tuan berkenan datang ke rumah saya? Tanya Abu Nawas menyelidik. Setelah masuk ke rumah dan dipersilakan duduk oleh Abu Nawas, hakim itu pun menjelaskan maksud kedatangannya. Saya ingin silaturahmi saja dengan Tuan Abu Nawas, sekaligus ingin bertukar pikiran dengan Tuan, ujar sang hakim. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagiku kedatangan seorang hakim. Tapi apa yang dapat saya tukar dari pikiran saya? Sementara Tuan lebih luas ilmu dan pengalamannya, balas Abu Nawas merendah. Diskusi antara keduanya pun berlangsung. Banyak masalah yang dibahas dari sisi pemikiran yang berbeda. Abu Nawas memang cerdik, hingga hakim ini pun rupanya banyak tersisih saat beradu argumen. Mulailah muncul keinginan hakim membungkam Abu Nawas. Dia yakin dengan kemampuan ilmu tentang hukum bisa menang. Tuan Abu Nawas, seandainya manusia mau mengikuti tatanan hukum dan norma, tentu akan aman tentram kehidupan ini, ujar sang hakim mengeluarkan ilmu pengetahuan hukumnya. Tidak demikian juga Tuan, sanggah Abu Nawas. Hukum dan norma akan membuat semuanya tertib Abu Nawas, ujar sang hakim. Bukan manusia yang harus mengikuti hukum dan norma, tapi hukum dan normalah yang harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Maka keadilan akan terjadi dan kehidupan pasti aman dan tentram, karena rasa keadilan terpenuhi Tuan, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim ini pun terdiam dan merasa malu.
Pernyataan Abu Nawas seperti tamparan keras ke arah wajahnya. Akan tetapi, karena tidak mau ketahuan dipermalukan, hakim ini pun kembali menyiapkan pertanyaan kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, seandainya Tuan diberi pilihan antara kekayaan dan kebijaksanaan, mana yang Tuan pilih? Tanya sang hakim. Dirinya pun yakin, kali ini Abu Nawas akan bisa dipermalukannya. Abu Nawas yang cerdik itu pun menatap wajah sang hakim. Dalam hatinya dia bergumam kalau hakim ini harus diberi pelajaran. Ya jelas saya milih kekayaan Tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, masa Tuan Abu Nawas pilih kekayaan? Kok seorang cendekiawan seperti Tuan lebih mengutamakan kekayaan daripada kebijaksanaan? Menurut saya ini lebih memalukan Tuan, ledek sang hakim dengan tawa kemenangan. Abu Nawas pun hanya diam. Dia biarkan hakim itu menuntaskan tawa senangnya. Setelah hakim itu berhenti tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Memangnya salah ya Tuan kalau saya memilih kekayaan?" tanya Abu Nawas. Ya jelas dong, seharusnya seorang cendekiawan yang dikenal cerdik seperti Tuan Abu Nawas menempatkan kekayaan setelah kebijaksanaan, ucap sang hakim. Lalu, kalau Tuan sendiri diberi pilihan itu, akan memilih yang mana? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saya akan memilih kebijaksanaan Tuan, apalagi saya seorang hakim, jawab sang hakim. Oh begitu ya Tuan Hakim. Dengarkan Tuan Hakim. Seseorang itu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya Tuan, tegas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim pun langsung terdiam. Dirinya merasa kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Dia tidak menyangka pertanyaan jebakan untuk Abu Nawas malah menjebak dirinya sendiri. Hakim itu pun benar-benar menyadari kalau Abu Nawas yang cerdik bukan hanya omong kosong. Buktinya, Abu Nawas bisa dengan mudah memutar serangan kalimat dari dirinya yang tidak terduga sebelumnya. Tuan Abu Nawas, kali ini saya yakin kalau Tuan memang seorang cendekiawan yang benar-benar cerdik. Saya mohon maaf Tuan Abu Nawas. Saya sudah berupaya mau mempermalukan Tuan. Dan akhirnya, hakim itu pun jujur kepada Abu Nawas tentang niatnya datang ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dia sudah bisa menghadapi banyak orang yang berupaya menjebak dan menguji kemampuan berpikirnya. Kisah Abu Nawas, debat super konyol dengan Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana oleh Baginda Raja karena mendengar bahwa Abu Nawas pintar sekali berdebat. Baginda Raja pun ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku dengar engkau bisa menang dalam perdebatan, meski lawanmu pintar sekalipun. Kalau begitu, aku tantang engkau berdebat denganku, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Wah, memangnya debat tentang apa Paduka?" ujar Abu Nawas. "Temanya adalah mana yang lebih penting, otak atau uang Abu Nawas?" "Wah, itu topik yang bagus sekali Paduka. Silakan Paduka mulai dahulu." Lalu Baginda Raja pun berkata, "Tentu saja uang lebih penting. Dengan uang, orang bisa membeli makanan, pakaian, rumah, bahkan ilmu. Kalau tidak punya uang, orang akan menderita."
Abu Nawas pun mengangguk-angguk. Lalu ia pun berkata, "Betul sekali Paduka yang mulia. Uang memang penting, tapi izinkan hamba bertanya. Kalau Baginda punya karung berisi uang, tapi tidak punya otak, apakah Baginda tahu cara menghitungnya?" Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam. Para menteri pun mulai cekikikan. Namun Baginda Raja pun mencoba menyerang balik. "Baiklah Abu Nawas, kalau otak lebih penting, mengapa orang pintar sering bekerja untuk orang kaya? Bukankah uang tetap yang berkuasa?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Itu memang benar Paduka yang mulia. Tapi izinkan hamba menjawab dengan contoh. Kuda itu lebih kuat daripada manusia. Tapi tetap saja kuda ditunggangi oleh manusia kan? Artinya kekuatan tanpa akal akan dikendalikan oleh yang berakal." Dan ruangan langsung meledak dengan tawa para hadirin. Baginda Raja pun hanya mengernyit, lalu tersenyum. Engkau benar juga Abu Nawas." Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia pun menambahkan, "Jadi kesimpulannya begini Paduka yang mulia. Uang memang penting untuk hidup. Tapi otak jauh lebih penting untuk menentukan bagaimana uang itu digunakan. Kalau punya uang tanpa otak, habis uangnya. Tapi kalau punya otak meski tanpa uang, lambat laun uang akan datang." Dan akhirnya Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Luar biasa sekali Abu Nawas. Engkau memang jago berdebat." Hahaha. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun semakin terkenal bukan hanya karena kelucuannya, tapi juga karena debat kocaknya yang selalu mengandung inspirasi. Kisah lucu Abu Nawas saling ejek dengan Abu Jahal. Cerita lucu Abu Nawas kali ini melibatkan Abu Jahal. Bermula dari setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahal yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia memakan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan Abu Jahal pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahal. Dan hal ini ternyata sudah sering terjadi. Dimanapun tempat mengadakan acara pesta, Abu Jahal menunjukkan sifat rakusnya. Disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahal yang sering menjadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalasnya. Pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahal dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahal dalam hatinya. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahal pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ tampak juga Abu Nawas yang sedang ngobrol asik bersama tamu yang lainnya. Sembari menunggu hidangan yang akan disajikan, Abu Jahal pun menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahal, Abu Nawas pun menyapanya. "Hei Abu Jahal, tumben datangnya telat.
Biasanya kamu paling awal, celetuk Abu Nawas menggoda Abu Jahal. Semua tamu yang hadir pun spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahal tetap tenang. Ia tidak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan tersebut. Abu Jahal yang biasanya paling pertama mengambil makanan memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang asik mengambil sop kambing tersebut. Begitu juga dengan Abu Nawas terlihat sangat antusias mengambil sop kambing yang ada di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap, mungkin karena sedang lapar. Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas, terbesit di benak Abu Jahal untuk membalas dendam. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu ini seperti serigala yang kelaparan saja. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu sampai-sampai sangat bersemangat untuk menghabisi sopnya," olok Abu Jahal. Abu Jahal dan para tamu undangan pun langsung tertawa mendengar ucapan itu. Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, sop kambing ini lezat sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kamu kan yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya, dan dia yang menyusuimu waktu kecil. Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan tertawa mereka pun lebih kencang dari sebelumnya. Sementara muka Abu Jahal seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih meninggalkan acara pesta yang diadakan oleh Tuan Hamid tersebut. Abu Nawas pun tersenyum puas. Kisah Abu Nawas, debat dengan iblis. Suatu malam, Abu Nawas sedang duduk sendirian di serambi masjid. Angin sepoi-sepoi, suasana pun tenang. Tiba-tiba muncul sosok misterius dengan bau sengit dan tawa licik. "Hahaha, Abu Nawas, akhirnya kita bertemu juga." "Hei, siapa kau?" tanya Abu Nawas. "Aku adalah iblis, musuh umat manusia. Tapi malam ini aku tak mau menggoda. Aku mau debat sama kamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun hanya nyengir. Iblis aja pengen debat. Tapi kalau kalah jangan lapor neraka ya." Iblis pun tertawa. "Hahaha. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku ya Abu Nawas? Aku ini pintar, licik, ahli tipu muslihat. Bahkan aku pernah ngibulin Nabi Adam." Abu Nawas pun tetap tenang. "Baiklah iblis, apa topik debatmu?" Iblis pun menjawab, "Aku ingin buktikan bahwa manusia itu lebih buruk dari iblis." Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah iblis. Tapi ingat, kalau kau kalah, kau harus traktir aku bubur kacang ijo di akhirat." Lalu iblis pun membuka argumennya. "Abu Nawas, aku ini hanya satu, tapi aku bisa bikin ribuan manusia berbuat dosa. Aku tak pernah tidur, selalu menggoda, tapi banyak manusia malah menikmati dosa. Bahkan ada yang sengaja cari dosa, lalu bilang nanti taubat. Bukankah mereka lebih buruk dari aku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum,
Ketahuilah iblis, tapi kau lupa satu hal. Manusia punya kesempatan untuk berubah, dan kau tidak punya itu. Saat kau jatuh, kau sombong dan membangkang. Tapi manusia saat jatuh, mereka bisa menangis dan kembali. Mendengar itu, iblis pun tersentak. Abu Nawas pun melanjutkan, "Hai iblis, kau konsisten berdosa. Namun manusia, walau sering jatuh, masih mau berdoa. Dan itu yang membuat Tuhan mencintai mereka. Karena mereka tahu malu dan ingin kembali." Iblis pun mencoba membalas. Tapi kan banyak manusia yang munafik. Di luar baik dan di dalamnya busuk. Abu Nawas pun menjawab, "Betul iblis. Tapi lebih baik orang munafik yang masih pura-pura baik daripada iblis yang bangga jadi jahat seumur hidupnya." Iblis pun mulai geram. Tapi manusia kan sering berbuat salah kan? Abu Nawas pun menjawab, "Tuhan kan Maha Pengampun. Kau cuma bisa menuduh, tapi Tuhan melihat niatnya kan?" Dan iblis pun makin kesal. Abu Nawas pun mendekat lalu berbisik, "Hai iblis, sebenarnya kau marah bukan karena manusia berdosa. Kau marah karena mereka masih punya kesempatan yang tak kau miliki kan? Dan yang paling membuatmu iri adalah Tuhan masih mau mendengar mereka kan?" Mendengar itu, iblis pun mendesis pelan lalu menghilang sambil menggerutu. "Sialan, aku kalah lagi sama manusia. Dasar Abu Nawas konyol." Abu Nawas pun tersenyum sambil berkata, "Dasar iblis, kalah debat denganku malah ngilang. Belum sempat traktir bubur kacang ijo padaku." Kisah Abu Nawas menjual akal kepada raja. Dikisahkan, pagi itu kota Baghdad suasananya sangat cerah. Namun Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun bangun dengan perasaan jengkel. Entah kenapa, ia merasa hari itu semua orang di istana tampak bodoh. Ia mengeluh kepada penasehatnya, "Kenapa orang di sekitarku tak ada yang pintar seperti Abu Nawas? Abu Nawas selalu saja punya akal. Aku ingin tahu sebenarnya berapa harga akalnya itu." Sang penasehat istana yang takut dimarahi oleh Baginda Raja, ia pun buru-buru menjawabnya, "Ampun Paduka yang mulia, kalau Paduka mau tahu, panggil saja Abu Nawas. Suruh dia menjual akalnya kepada Paduka Raja." Baginda Raja pun langsung mengangguk. "Baiklah penasehat, panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga." Dan segera saja Abu Nawas pun dipanggil untuk datang ke istana. Beberapa saat kemudian datanglah Abu Nawas ke istana dengan pakaian sederhananya. Sandalnya bolong satu dan wajahnya tetap santai. Baginda Raja pun berkata dengan nada serius, "Hei Abu Nawas, hari ini aku ingin membeli akalmu. Berapa harganya Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Ampun Paduka yang mulia, akal hamba tidak dijual kiloan. Tapi kalau Paduka yang mulia bersedia membayar sesuai manfaatnya, hamba bisa menjualnya. Akal yang paling berharga yang saya punya Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran. Memangnya harganya berapa Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab dengan santai, 1.000 dinar Paduka. Raja pun langsung terkejut. "Apa Abu Nawas? 1.000 dinar? Memangnya akalmu bisa dimakan apa?"
Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. Memang akal hamba tidak bisa dimakan, Paduka, tapi bisa menyelamatkan Paduka dari masalah besar tanpa harus berperang. Baginda Raja pun merasa tertarik. Baiklah Abu Nawas, aku mau beli akalmu sekarang. Berikan akalmu padaku. Lalu Abu Nawas pun mengambil pena dan menulis di selembar kertas kecil. Lalu ia pun menyerahkan kepada Baginda Raja. Dan segera saja Raja pun membaca dengan suara lantang. Kalau engkau marah, jangan langsung menghukum sebelum berpikir 2 kali. Raja pun menata tulisan itu agak lama. Lalu ia pun berkata dengan wajah kecewa. Abu Nawas, aku harus bayar 1.000 dinar untuk kalimat sebodoh ini. Abu Nawas pun tersenyum lebar, lalu berkata, tunggu saja Paduka yang mulia. Suatu hari nanti akal itu akan menyelamatkan hidup Paduka yang mulia. Baginda Raja pun masih menggerutu. Akan tetapi, akhirnya ia pun membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun lalu pamit sambil tertawa pelan. Terima kasih Paduka yang mulia, akal hamba sudah laku, tinggal otak hamba yang belum, ujar Abu Nawas sambil pergi meninggalkan Baginda Raja. Beberapa minggu kemudian, datanglah kabar dari penjaga istana. Ampun Paduka yang mulia, ada seorang pria yang berani menuduh Tuan Putri mencuri kalung kerajaan. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung murka besar. Kurang ajar, tangkap orang itu dan penggal kepalanya sekarang juga. Dengan segera, para prajurit pun berlari menuju ke halaman istana untuk menangkap si penuduh itu. Dan si penuduh itu pun langsung dibawa ke hadapan raja untuk dipenggal kepalanya. Namun sebelum Algojo itu mengayunkan pedangnya, Baginda Raja pun tanpa sengaja melihat kertas kecil di meja dekat singgasananya, yaitu tulisan Abu Nawas. Kalau engkau marah, jangan langsung menghukum sebelum berpikir 2 kali. Raja pun langsung menghela nafas panjang, menahan amarah. Lalu ia pun berkata, baiklah pengawal, periksa dulu siapa sebenarnya orang ini. Dan setelah diselidiki, ternyata memang benar. Orang tersebut adalah prajurit utusan dari kerajaan tetangga yang ingin memfitnah Tuan Putri agar 2 kerajaan itu saling berperang. Baginda Raja pun langsung terkejut dan ia pun sadar kalau tadi ia langsung menghukum tanpa berpikir, maka perang besar pasti akan terjadi. Dan keesokan harinya, Baginda Raja pun memanggil lagi Abu Nawas untuk kembali datang ke istana. Saat Abu Nawas datang, Baginda Raja pun langsung memeluk dengan bahagia. Abu Nawas, sekarang aku tahu berapa harganya akalmu itu. Kalimat kecilmu menyelamatkan seluruh kerajaanku, Abu Nawas. Abu Nawas pun berpura-pura bingung. Ampun Paduka yang mulia, kalau Paduka merasa akal itu bermanfaat, hamba masih punya versi premium Paduka, tapi harganya naik. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, memangnya harganya berapa Abu Nawas? Abu Nawas pun langsung menjawabnya, 2.000 dinar Paduka, karena akal yang pertama menyelamatkan kerajaan. Sedangkan akal yang kedua ini bisa menyelamatkan Paduka yang mulia dari istri Paduka. Sekali lagi Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Baiklah Abu Nawas, yang itu tak usah dijual dulu ya.
Nanti saja kalau keadaan sudah darurat. Lalu Abu Nawas pun pamit pulang dan keluar dari istana sambil tertawa lebar. Hahaha. Akal dijual, tapi otak tetap disewa sepanjang hidup Paduka, ujar Abu Nawas sembari meninggalkan Baginda Raja.